Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ayyuhal ikhwati fillah, sadaqallah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih berada di bulan Ramadan 1441 Hijriah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak sekali yang tidak terhingga pada kita semua, yaitu nikmatul iman, kesehatan, dan kesempatan. Dan banyak orang yang ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mensyukurinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lewat Rasulullah SAW dalam hadisnya, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang apabila manusia itu diberikan dua nikmat tersebut, maka mereka lalai terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua waktu longgar atau waktu senggang. Ini yang seringkali manusia ketika diberikan nikmat itu lalai menggunakannya dengan tidak baik atau melalaikannya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat salam semoga Allah limpahkan kepada suri teladan kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah, yang senantiasa memegang teguh ajaran beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Evan Fidin Arsyadakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu bulan Ramadan kali ini tidak sama dengan bulan-bulan Ramadan sebelum-sebelumnya, di mana bulan Ramadan ini kita mengalami pandemi wabah COVID-19. Tentu banyak sekali fenomena yang terjadi dalam kehidupan, di mana banyak orang-orang yang di PHK, kekurangan, dan sebagainya. Tentu ini semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari bumi Indonesia ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang pentingnya ibadah sholat bagi kehidupan kita di dunia ini. Sholat sangat penting sekali ketika seseorang sudah masuk Islam dengan mengucapkan kalimatus syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ada kewajiban berikutnya, yaitu melaksanakan atau mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pembeda antara orang Islam dengan orang yang kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-farqu bainar rajuli wal kufri tarkus shalah. Ya, perbedaan antara orang Islam dengan orang yang non-Islam itu adalah sholatnya. Oleh karena itu, kalau kita mengaku umat Islam, mengaku orang yang beriman, orang mukmin, maka kita wajib untuk melaksanakan atau mendirikan sholat tersebut sebagai bentuk rasa syukur kita, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang luar biasa pada kita, nikmat yang tidak terhingga. Ketika kita lalai dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan melalaikan kita. Maka kita bisa melihat Allah telah memberikan nikmat, memberikan rezeki, kemudian Allah memanggil kita
ya untuk menunaikan ibadah sholat, tapi kita lalai, tidak mau, atau bahkan lupa sama sekali tidak mau mengerjakan sholat. Nah, tentu ini tidak relevan atau kontradiksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dipanggil orang atau dipanggil oleh Zat yang Maha memberi rezeki, kok kita tidak mau, maka bagaimana yang terjadi? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah marah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kita lagi, maka kita dijauhkan dari agama ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sholat ini adalah imaduddin. As-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah tiang agama. Kalau sholatnya tidak benar atau bahkan kita meninggalkan sholat, maka robohlah agama yang kita miliki. Maka sebagai bentuk ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita tunaikan sholat ini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalat. Fa in soluhat soluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa nanti di pada hari kiamat nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah, yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya adalah sholatnya. Apabila sholatnya itu benar, maka dianggaplah benar semua amal ibadahnya. Tetapi ketika sholatnya itu buruk, maka amal yang lainnya pun dianggap jelek atau buruk. Oleh karena itu, perbaiki sholat kita, perbaiki bacaannya yang bagus di dalam sholat itu, bacaannya yang tartil dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid. Jangan sampai bacaan kita juga tidak benar, karena akan merubah arti. Bahkan arti tersebut sangat penting ketika berubah hanya karena satu huruf yang tidak pas dalam makhrijul hurufnya ataupun panjang pendeknya. Maka yang pertama adalah bacaannya harus diperbaiki. Yang kedua adalah pemahaman terhadap maknanya. Ketika kita sholat, kita fahami maknanya, sehingga akan tumbuh muncul yang namanya kekhusyukan di dalam sholat itu. Maka sholat sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga adalah tumakninah. Tumakninah ini adalah ya tertib, tidak tergesa-gesa. Karena ada sebuah hal yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Kadang-kadang kita tergesa-gesa di dalam sholatnya, bacaannya tidak jelas, gerakannya sangat cepat. Bahkan sholat yang jumlahnya banyak hanya memerlukan waktu berapa menit. Nah ini kan luar biasa yang khariqul adah, di luar dari kebiasaan yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka mereka termasuk disebutkan di dalam hadis itu adalah orang yang mencuri sholatnya. Ini adalah dosa yang terbesar dalam sejarah, ya, yaitu sholatnya ya dengan cepat, tidak tertib dan tidak tumanina. Maka ini harus kita tinggalkan. Kemudian kalau kita sudah melakukan itu, mengerti bacanya bagus, kemudian memahami maknanya, kemudian tertib, ya, maka insya Allah seseorang itu akan bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Karena fungsinya sholat itu salah satunya adalah mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, ya. Maka kalau sholat kita ataupun di dalam kehidupan kita masih banyak melakukan fahsya wal munkar, yang keji dan mungkar, maka lihatlah sholatnya. Kalau seseorang rezekinya itu seret, rezekinya itu sulit, rezekinya itu sempit, maka lihatlah sholatnya bagaimana. Maka sholatnya lah kunci daripada keberkahan hidup kita. Oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tunaikan sholat. Mari kita kerjakan sholat. Mari kita senantiasa menjaga sholat-sholat itu.
termasuk sholat yang 5 waktu secara berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga sholat 5 waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menjaganya? Karena ibadah ini adalah ibadah khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, tidak melalui malaikat Jibril, yaitu lewat kegiatan atau peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, diajak oleh malaikat Jibril ke langit tingkat 7 ke Sidratul Muntaha, kemudian mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang sholat 5 waktu yang semula adalah 50 rakaat, ya, 50 sholat dalam sehari semalam. Kemudian sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan kepada umatnya Nabi besar Muhammad SAW menjadi 5 waktu ini. Tentu ini suatu keberkahan yang luar biasa, yang 5 waktu nilainya sama dengan yang 50. Tentu ini luar biasa. Oleh karena itu mari kita senantiasa menjaga waktu sholat kita, menjaga sholat dengan sebaik-baiknya, dengan khusyuk, dengan khudu, dan menghadirkan ketawaduan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dalam kegiatan kita sehari-hari dan memberikan keberkahan kita di dalam beraktivitas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.